Dengan saya Miss Brigit, kali ini kita akan membahas tentang getaran. Oke, standar kompetensi yang akan kita pelajari pada topik ini adalah memahami konsep dan penerapan getaran, gelombang, dan optika dalam produk teknologi sehari-hari. Kompetensi dasarnya adalah mendefinisikan konsep getaran dan gelombang serta parameter-parameternya. Nah, apa aja sih yang akan kita pelajari pada bahasan getaran ini? Yang pertama adalah pengertian getaran. Yang kedua adalah besaran getaran. Ketiga, rumus getaran. Dan yang keempat adalah contoh soal. Semoga kalian memahami bahasan berikut. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu getaran? Getaran adalah gerak bolak-balik suatu partikel secara periodik. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah misalnya ada orang yang bermain gitar ya. Nah, ketika dia memetik senarnya, maka senar tersebut akan bergetar. Nah, karena bergetar, senar tersebut akan menghasilkan bunyi. Nah, contoh yang berikutnya adalah getaran rumahnya bergetar ke kiri dan ke kanan. Akibat apa? Akibat gempa. Nah, jadi kalau misalnya ada gempa, itu disebabkan oleh getaran. Oke, kita akan lihat video bandul sederhana berikut ini. Oke, nah titik O yang kamu lihat di sini adalah titik seimbang ya. Jadi ketika bandul tersebut belum berayun ke kiri ataupun kanan, titik O adalah titik seimbang. Nah, ketika dia digerakkan ke kiri dan ke kanan, ya dia akan menyimpang ya, ke kiri dan ke kanan. Kita akan berikan variabelnya. O adalah titik seimbang, kemudian bandul tersebut menyimpang ke A, kemudian ke O, dan kemudian ke B. Nah, ketika dia melakukan satu getaran, itu dia akan bergerak dari A ke O, kemudian ke B, kemudian ke O, ke A. Nah, dari A ke O itu menyimpang sebesar seperempat getaran. O ke B juga seperempat getaran. B ke O juga seperempat getaran. Dan O ke A juga seperempat getaran. Sehingga jika kita jumlahkan semuanya, itu akan menghasilkan satu getaran. Dalam video bisa kita lihat bahwa benda melakukan satu getaran penuh jika melewati titik keseimbangan sebanyak 2 kali. Bergetar satu getaran jika bergerak dari A ke O, ke B ke O, kembali lagi ke A, atau dari B ke O, ke A, ke O, ke B. Nah, dari A ke O bergetar seperempat getaran, jadi sekali menyimpang getarannya sebesar seperempat. Nah, simpangan terjauh atau amplitudo itu jaraknya dari O ke A atau dari O ke B. Nah, gimana nih kalau misalnya getarannya pada pegas? Oke, ini pegas gambarnya ini ya. Nah, ketika dia belum diayunkan, ya ini ada titik Q. Titik Q ini kita sebut dengan titik keseimbangan atau titik seimbang ya. Nah, ketika diayunkan dia bergerak ke bawah dan ke atas ya. Nah, simpangan terjauhnya itu adalah dari Q ke R atau dari Q ke P. Nah, dikatakan dia bergerak satu getaran jika dia bergerak dari P ke Q, ke R, ke Q, kembali lagi ke P. Itu dikatakan bergerak satu getaran. Nah, apa aja sih kebesaran pada getaran? Yang pertama adalah periode getaran atau disebutnya dengan waktu getar, yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali getaran penuh. Rumusnya adalah T
sama dengan T dibagi N. Nah, kalau T besar ini adalah periode ya, jadi hanya melakukan satu getaran. Jadi waktu untuk melakukan satu getaran. Frekuensi, yaitu banyaknya getaran yang dilakukan dalam satu satuan waktu. Nah, dapat dirumuskan menjadi F sama dengan N per T. Nah, tadi seperti yang saya katakan ya, T itu adalah periode. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Kalau T ini adalah waktu, jadi waktu yang dibutuhkan untuk melakukan beberapa kali getaran. Dan yang N ini adalah banyaknya getaran. Nah, gimana sih hubungan periode dan frekuensi? Periode berbanding terbalik dengan frekuensi. Maksudnya apa ya? Nah, jadi kalau misalnya digambarkan dengan rumus, F itu sama dengan 1 per T atau T itu sama dengan 1 per F. Ya, jadi kalau F-nya semakin besar, T-nya jadi semakin kecil. Seperti itu. Oke, supaya kamu lebih paham, kita masuk ke contoh soal. Sebuah bandul berayun dari A ke B ke C. Jika waktu yang dibutuhkan adalah 2 second, maka berapakah periode dan frekuensi bandul? Oke, kita lihat di soal di sini ya. Kita punya bandul yang berayun dari A ke B ke C. Ingat, sekali berayun itu bergetar 1/4. Jadi dari A ke B itu 1/4. Dari ke B ke C itu juga 1/4. Sehingga ABC itu menghasilkan 2/4 getaran. Ya. Berapa lama dia menghasilkan 2/4 getaran? Itu selama 2 second. Oke. Kita tadi udah tulis yang diketahui ya. Maka kita bisa mencari periodenya. Periode itu rumusnya adalah T per N. Tadi T-nya 2 second dibagi N-nya adalah 2/4. Sehingga bisa kita tuliskan 2 second dikali 4/2. Nah, 2 sama 2-nya bisa kita coret ya. Sehingga hasilnya adalah 4 second periodenya. Nah, gimana dengan frekuensinya? Nah, frekuensinya karena tadi dikatakan bahwa frekuensi berbanding terbalik dengan periode, maka bisa kita gunakan rumus 1 per T. Berarti bisa kita tuliskan 1/4. Satuannya adalah Hertz. Nah, ini jawaban untuk contoh soal yang pertama. Kita lihat contoh soal berikutnya. Frekuensi benda A adalah 3 kali frekuensi benda B. Jika benda A membutuhkan waktu 25 second untuk melakukan satu getaran, maka berapakah periode benda B? Oke, sama seperti tadi kita tuliskan yang diketahui. Dia katakan bahwa FA itu sama dengan 3 kali FB. Nah, jika benda A membutuhkan waktu 25 second untuk melakukan satu getaran, berarti karena dia katakan satu getaran, berarti 25 second ini adalah periode. Periode siapa? Periode yang dimiliki oleh A, yaitu sebesar 25 second. Nah, yang ditanya adalah berapakah periode benda B? Berarti yang ditanya TB-nya berapa? Oke. Kita lihat di sini ya, FA sama dengan 3 kali FB. Ya, TA sama dengan 25 second. Yang ditanya TB-nya berapa? Oke, kita akan masukkan ya. FA sama dengan 3 FB. TA sama dengan 25 second. Oke. Di FA sama dengan 3 FB. FA itu sama aja 1 per TA. Sama dengan 3 1 per TB. Oke,
1/25 second sama dengan 31/TB. Oke, kita akan kali silang ya. Ini kita akan kalikan ke sana dan yang ini akan kita kalikan ke sini. Berarti itu sama aja, TB sama dengan 3 dikali 25 second, sehingga besar TB itu akan sama dengan 75 second. Ini adalah jawaban soal untuk nomor 2. Oke, terima kasih. Bertemu lagi dengan pembahasan berikutnya yaitu gelombang. Share video ini, jangan lupa subscribe.